Cek, cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Sidik dengan NIM 200104012 dari kelas TL1B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang instalasi listrik dengan materi instalasi listrik dan material. Pada slide berikutnya, yaitu terdapat penjelasan tentang instalasi listrik. Instalasi listrik adalah suatu sistem atau rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik, atau dalam bahasa Inggrisnya electric power, untuk kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Instalasi listrik dibagi menjadi dua, yaitu ada instalasi penerangan listrik yang berguna untuk memberikan kenyamanan terhadap keadaan yang memerlukan ketelitian. Kemudian yang kedua yaitu instalasi daya listrik untuk menjalankan mesin-mesin listrik termasuk motor-motor listrik di pabrik, pompa air, dan lain-lain. Pada slide berikutnya terdapat peraturan penyelenggaraan instalasi listrik, di mana ada dua peraturannya. Yang pertama yaitu Cakup Nasional Persyaratan Umum Instalasi Listrik atau disingkat PUIL. Kemudian yang cakupannya internasional yaitu International Electrical Commission yang disingkat IEC. Kemudian ada prinsip-prinsip dasar instalasi listrik. Yang pertama ada keamanan, keandalan, ketersediaan, ketercapaian, keindahan, dan ekonomis. Apa itu keamanan? Keamanan secara elektrik untuk manusia, ternak, dan barang lainnya bila terjadi keadaan tidak normal dalam suatu instalasi listrik. Kemudian keandalan. Keandalan menyangkut ketepatan pahaman untuk menanggapi jika terjadi gangguan. Slide berikutnya, ketersediaan, yaitu kesiapan suatu instalasi melayani kebutuhan baik daya, gawai, maupun perluasan instalasi yang mencakup spare dari suatu instalasi peralatan yang digunakan, dan sebagainya. Berikutnya, ketercapaian. Pemasangan peralatan instalasi yang mudah dijangkau oleh pengguna dan di dalam mengoperasikan peralatan tersebut juga mudah dan dapat dijangkau oleh konsumen. Keindahan, yaitu pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Posisi peralatan-peralatan listrik yang sesuai pada tempatnya. Kemudian ekonomis, biaya yang dikeluarkan untuk instalasi harus sehemat mungkin dengan tetap mengutamakan mutu peralatan. Berikutnya membahas tentang instalasi listrik rumah tinggal. Yang dijelaskan dulu apa itu instalasi listrik rumah tinggal. Yang pertama yaitu untuk pemasangan suatu instalasi listrik lebih dahulu harus dibuat gambar-gambar rencananya berdasarkan dinas bangunan di mana instalasinya akan dipasang jika spesifikasinya dan syarat-syarat pekerjaan yang diterima dari pihak bangunan atau pemesan. Kemudian harus diperhatikan spesifikasi dan syarat pekerjaan ini menguraikan syarat yang harus dipenuhi pihak pemborong, antara lain mengenai pelaksanaannya, material yang digunakan, waktu penyerahannya, dan sebagainya. Gambar-gambarnya harus jelas, mudah dibaca, dan dimengerti. Terus dijelaskan, yaitu gambar yang diperlukan. Ada apa saja? Yang pertama ada gambar situasi. Yang kedua gambar instalasi. Ketiga, diagram instalasi garis tunggal. Keempat, gambar perincian. Ini adalah contoh gambar situasi. Di dalam gambar tersebut diberi keterangan. Yang berwarna titik hitam yaitu tiang listrik dengan tinggi 4,30 meter. Kemudian yang berwarna putih, tiang listrik dengan tinggi 3,10 meter. Setelah itu diberi posisi arah anginnya atau posisi rumahnya itu menghadap ke mana, utara atau selatan atau barat atau timur. Kemudian jangan lupa disertai dengan nama jalannya. Dijelaskan gambar situasi yaitu untuk menyatakan letak bangunan di mana instalasinya akan dipasang serta rencana penyambungan dengan jaringan PLN. Kemudian selanjutnya yaitu gambar instalasi. Gambar instalasi meliputi yang satu, rencana penempatan semua peralatan listrik yang akan dipasang dan sarana peralatan. Misalnya titik lampu dan sarana peralatan.
Misalnya titik lampu, kemudian saklar, kotak kontak, perlengkapan hubung bagi. Kedua, rencana penyambungan peralatan listrik dengan alat pelayanannya, misalnya antara lampu dan saklarnya, motor dan pengasutnya, dan sebagainya. Yang ketiga, hubungan antara peralatan listrik dan sarana pelayanannya dengan perlengkapan hubung bagi yang bersangkutan. Data teknis penting dari setiap peralatan listrik yang akan dipasang. Kemudian, diagram instalasi garis tunggal meliputi diagram perlengkapan hubung bagi dengan keterangan mengenai ukuran atau daya nominal setiap komponen. Kedua, keterangan mengenai beban yang terpasang dan pembaginya. Yang ketiga, ukuran dan jenis hantaran yang akan digunakan. Terakhir, yaitu sistem pentanahannya atau grounding. Kemudian gambarnya yaitu gambar perincian. Gambarnya dibuat lebih rinci, di mana meliputi yang pertama perkiraan ukuran fisik perlengkapan hubung bagi, kemudian cara pemasangan alat-alat listriknya, cara pemasangan kabelnya, cara kerja instalasi kontrolnya kalau ada. Dalam pemasangan instalasi listrik harus ada pengawasan dan tanggung jawab, yang mana adalah sebagai berikut. Pertama, setiap pemasangan listrik harus mendapat izin dari instansi yang berwenang, umumnya dari cabang PLN setempat. Kedua, penanggung jawab pekerjaan instalasi harus seorang yang ahli berilmu pengetahuan dalam pekerjaan instalasi listrik dan memiliki izin dari instansi yang berwenang. Ketiga, pekerjaan pemasangan instalasi listrik harus diawasi oleh seorang pengawas yang ahli dan berpengetahuan tentang listrik, menguasai pengaturan perlistrikan, berpengalaman dalam pemasangan instalasi listrik, dan bertanggung jawab atas keselamatan para pekerjanya. Kemudian keempat, pekerjaan pemasangan instalasi listrik harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berpengalaman tentang listrik. Kelima, pemasangan instalasi listrik yang selesai dikerjakan harus dilaporkan secara tertulis kepada bagian pemeriksa, umumnya PLN setempat, untuk diperiksa dan diuji. Keenam, setelah dinyatakan baik secara tertulis oleh bagian pemeriksa dan sebelum diserahkan kepada pemilik, instalasinya harus dicoba dengan tegangan dan harus kerja penuh selama waktu yang cukup lama. Dan semua peralatan yang dipasang harus dicoba. Ketujuh, perencana suatu instalasi listrik bertanggung jawab atas rencana yang telah dibuatnya. 8. Pelaksana pekerjaan instalasi listrik bertanggung jawab atas pekerjaannya selama batas waktu tertentu. Jika terjadi suatu kecelakaan karena kesalahan pemasangan, ia bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Setelah adanya perencanaan instalasi listrik, kemudian dilanjut dengan pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik. Disebutkan di sini yaitu yang pertama, tanda-tanda peralatan listrik yang dipasang, cara pemasangan, polaritas, pentanahannya, tahanan isolasi, kemudian kontinuitas rangkaian. Alat-alat dan bahan yang umum dalam pembuatan instalasi listrik rumah tinggal. Itu ada penghantar atau kabel. Penghantar sangat penting karena kabel itu merupakan suatu yang utama dalam penginstalasi listrik dalam rumah maupun pabrik. Kemudian pipa PVC. Pipa ini berfungsi untuk jalur kabel agar kabel rapi. Kemudian kotak cabang, di mana ada T-dus atau cross-dus. Kotak cabang ini berfungsi sebagai tempat penyambungan antara kabel yang satu dengan yang lainnya. Kemudian klem pipa dengan sekrup. Klem pipa dan sekrup berfungsi untuk menahan pipa PVC pada dinding. Kemudian saklar berfungsi sebagai tombol untuk menyalakan lampu. Kemudian stop kontak atau kontak-kontak digunakan untuk mengoperasikan suatu peralatan listrik. Kemudian yang terakhir yaitu lampu. Lampu berfungsi untuk penerangan. Selanjutnya,
Selanjutnya ada MCB. MCB digunakan untuk pengaman suatu instalasi listrik. Kemudian sikring, steker, fitting lampu, elbow untuk tikungan pipa, obeng, tang, dan dispen. Kesimpulannya, memasang instalasi listrik terlebih dahulu yang harus dipersiapkan diantaranya adalah gambar rangkaian atau detail instalasi yang akan dipasang, serta alat dan bahan. Selain itu, juga spesifikasi dan syarat-syarat pekerjaan harus diterima dan dilaksanakan oleh baik dari pemilik bangunan rumah maupun yang akan memasang instalasi listrik tersebut. Dan syarat tersebut tidak terlepas dari peraturan yang harus dipenuhi dari yang berwajib. Ialah yang mengeluarkan peraturan yaitu PLN setempat. Juga ada pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan PUIL, yaitu Peraturan Umum Instalasi Listrik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.